Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Rizdianti dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang terapi oksigenasi. Nah, berbicara soal manusia sendiri adalah organisme hidup yang terdiri atas sel sebagai unit dasar kehidupannya. Nah, meskipun berbeda jenis dan fungsinya, sebenarnya semua sel itu memiliki karakteristik dan sifat yang sama. Nah, oksigen akan bereaksi dengan karbohidrat, lemak, protein, serta vitamin dan juga mineral untuk menghasilkan energi yang diperlukan untuk fungsi sel, yang kemudian nantinya akan digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, pada kondisi normal, manusia mampu menghirup udara atmosfer yang mengandung sebanyak 21% oksigen dengan tekanan parsial sebesar 150 mmHg melalui sistem respirasi yang selanjutnya ketika sampai di alveoli, tekanan parsialnya akan menurun menjadi 103 mmHg. Nah, selanjutnya akan mengakibatkan pengaruh dari tekanan uap air yang terjadi pada jalan nafas. Nah, sejak penemuan penting mengenai molekul oksigen atau O2 oleh Joseph Priestley pada tahun 1775 dan bukti adanya pertukaran gas pada proses pernafasan oleh Lavoisier, oksigen menjadi suatu cara pengobatan dalam perawatan pasien. Sebelum tahun 1920, suplemen oksigen atau O2 dievaluasi oleh Baruch dan kawan-kawan, dan akhirnya pada tahun 1920 ditetapkan suatu konsep bahwa oksigen itu dapat digunakan sebagai terapi. Pemberian oksigen pada pasien-pasien yang mengalami hipoksemia kemudian juga dapat memperbaiki harapan hidup, hemodinamik paru, dan kapasitas latihan. Selain itu, pemberian oksigen pada pasien-pasien dengan penyakit paru membawa dampak meningkatkannya jumlah perawatan pasien. Nah, ada beberapa keuntungan yang didapatkan dari terapi oksigen, diantaranya pada pasien yang dia memiliki penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, dengan memperhatikan pemberian konsentrasi oksigen atau O2 yang tepat dapat mengurangi sesak nafas saat beraktivitas. Kemudian juga dapat meningkatkan kemampuan beraktivitas dan dapat memperbaiki kualitas hidup. Nah, selain itu juga keuntungan lainnya adalah memperbaiki kor pulmonal, kemudian juga meningkatkan fungsi jantung, memperbaiki fungsi neuropsikiatrik dan pencapaian latihan, kemudian juga mengurangi hipertensi pulmonal dan memperbaiki metabolisme dari otot itu sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, tadi kan kita udah banyak ngomongin tentang terapi oksigen, tapi sebenarnya terapi oksigen itu apa sih? Nah, terapi oksigen merupakan suatu intervensi medis yang berupa pengobatan dengan pemberian oksigen untuk mencegah atau memperbaiki hipoksia jaringan dan mempertahankan oksigenasi jaringan agar tetap adekuat dengan cara meningkatkan masukan oksigen ke dalam sistem respirasi. Kemudian juga meningkatkan daya angkut oksigen ke dalam sirkulasi dan meningkatkan pelepasan atau ekstraksi oksigen ke jaringan. Nah, sebenarnya dari terapi oksigen ini sendiri dianjurkan untuk dewasa, anak-anak maupun bayi di atas 1 tahun. Ketika nilai tekanan parsial dari oksigennya itu adalah di bawah 60 mmHg atau nilai saturasi oksigen yaitu kurang dari 90% saat pasien beristirahat dan bernafas dengan udara luar. Nah, pada neonatus terapi oksigen dianjurkan jika nilai tekanan parsial dari oksigennya itu sendiri adalah kurang dari 50% atau nilai saturasi oksigen itu kurang dari 88%. Terapi oksigen juga dianjurkan pada pasien dengan kecurigaan klinik hipoksia berdasarkan pada riwayat medis dan pemeriksaan fisik. Jadi pasien-pasien dengan infark miokard, kemudian juga edema paru, lalu juga cedera paru akut, sindrom gangguan pernafasan atau ARDS, fibrosis paru, keracunan sianida atau inhalasi gas karbon monoksida, semuanya memerlukan terapi oksigen. Nah, selain itu juga terapi oksigen biasanya tuh diberikan pada periode perioperatif karena anestesi umum yang seringkali ternyata dia menyebabkan terjadinya penurunan tekanan parsial oksigen atau O2 sekunder akibat peningkatan ketidaksesuaian ventilasi dan perfusi paru dan penurunan kapasitas dari residu fungsional atau FRC. Kemudian juga terapi oksigen atau O2 juga diberikan sebelum dilakukannya beberapa prosedur seperti pengisapan trakea atau bronkoskopi, kemudian juga biasanya seringkali menyebabkan terjadinya desaturasi dari arteri itu sendiri. Terapi oksigen juga diberikan pada kondisi-kondisi yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan jaringan terhadap oksigen, seperti luka bakar, trauma, kemudian juga infeksi berat, penyakit keganasan, dan juga kejang, serta demam. Nah,
dalam memberikan terapi oksigen, sebenarnya kita harus memperhatikan apakah orang tersebut membutuhkan terapi oksigen atau tidak. Karena dalam terapi oksigen itu dibagi menjadi dua hal, yaitu terapi oksigen jangka pendek dan terapi oksigen jangka panjang. Karena ketika diberikan terapi oksigen itu harus diatur jumlah yang tepat dan harus dievaluasi agar dapat bermanfaat, dan juga terapi oksigennya itu tidak menimbulkan toksisitas. Nah, terapi oksigen jangka pendek adalah terapi oksigen yang dibutuhkan oleh pasien yang mengalami hipoksemia akut, diantaranya kayak pneumonia, kemudian juga penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, kemudian juga eksaserbasi akut, lalu juga asma bronkial, gangguan kardiovaskuler, dan juga emboli paru. Nah, tentunya dalam keadaan tersebut oksigen harus diberikan dengan adekuat, di mana pemberian oksigennya itu sendiri jika tidak adekuat akan dapat menimbulkan terjadinya kecacatan tetap ataupun bahkan kematian seperti itu. Pada kondisi ini oksigen diberikan dengan fraksi oksigen berkisar 60-100% dalam jangka waktu yang pendek sampai kondisi klinik membaik dan terapi yang diberikan yaitu spesifik. Nah, sedangkan yang kedua itu ada terapi oksigen jangka panjang, di mana pasien dengan hiposekmia, terutama pasien dengan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK merupakan kelompok yang paling banyak menggunakan terapi oksigen. Karena terapi oksigen jangka panjang pada pasien PPOK ini selama 4-8 minggu bisa menurunkan hematokrit, kemudian juga memperbaiki toleransi latihan dan juga menurunkan tekanan vaskuler dari pulmoner. Nah, pada pasien dengan penyakit PPOK ini ataupun penyakit kor pulmonal, terapi oksigen jangka panjang dapat meningkatkan angka harapan hidup sekitar 6-7 tahun. Bahkan angka kematian itu bisa diturunkan dan dapat tercapainya manfaat survival yang lebih besar pada pasien hipoksemia kronis apabila terapi oksigen diberikan lebih dari 12 jam dalam satu hari secara berkesinambungan. Oleh karena itu, terdapat perbaikan pada kondisi pasien dengan pemberian terapi oksigen jangka panjang pada saat direkomendasikan untuk pasien hipoksemia. Nah, tentunya pasien yang menerima terapi oksigen atau O2 jangka panjang itu harus dievaluasi ulang dalam 2 bulan untuk menilai apakah hipoksemia-nya itu menetap atau ada perbaikan dan apakah masih dibutuhkan terapi oksigen. Sekitar 40% pasien yang mendapat terapi oksigen akan mengalami perbaikan setelah 1 bulan dan tidak perlu lagi meneruskan terapi oksigennya. Nah, selain dari indikasi, ternyata terapi oksigen juga memiliki kontraindikasi, yaitu yang pertama, pasien dengan keterbatasan jalan nafas yang berat dengan keluhan utama dyspnea, tetapi PaOH-nya itu lebih atau sama dengan 60 mmHg dan tidak mempunyai hipoksia kronis. Kemudian yang kedua, itu terapi yang tetap merokok karena kemungkinan prognosis buruk dan mendapatkan risiko kebakaran. Jadi ternyata teknik pemberian terapi oksigen ini memiliki berbagai macam cara. Namun sebelumnya teknik dan alat untuk terapi oksigen itu harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, mampu mengatur konsentrasi atau fraksi oksigen udara inspirasi. Kemudian yang kedua, tidak menyebabkan akumulasi karbon dioksida. Kemudian yang ketiga, tahanan terhadap pernafasannya itu minimal. Kemudian yang keempat, irit dan efisien dalam penggunaan oksigen. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah diterima dan nyaman digunakan oleh pasien. Lalu dalam melakukan pemberian terapi oksigen, caranya itu ada 2 jenis, yaitu sistem arus rendah dan juga sistem arus tinggi. Nah, pada sistem arus rendah, sebagian dari volume tidal berasal dari udara kamar. Alat ini diberikan fraksi oksigen atau O2 sebanyak 21-90%, tergantung dari aliran gas oksigen dan tambahan aksesoris seperti kantong penampung. Nah, alat-alat yang digunakan dalam sistem ini seperti yang pertama ada nasal kanul, kemudian nasal kateter, kemudian sungkup muka tanpa atau dengan kantong penampung, dan oksigen transtrakeal. Nah, biasanya tuh alat ini digunakan pada pasien dengan kondisi yang stabil, volume tidalnya itu biasanya berkisar 300-700 ml pada orang dewasa dan pola nafasnya itu teratur. Kemudian pada sistem arus tinggi, alat yang digunakan biasanya adalah sungkup venturi yang mempunyai kemampuan menarik udara kamar
pada perbandingan tetap dengan aliran oksigen sehingga mampu memberikan aliran total gas tinggi dengan fraksi oksigen yang tetap. Nah, keuntungan dari alat ini adalah fraksi oksigen yang diberikan itu akan stabil serta mampu mengendalikan suhu humidifikasi udara inspirasi. Sedangkan kelemahannya adalah alatnya ini sangat mahal, kemudian juga mengganti seluruh alat apabila ingin merubah fraksi oksigen dan kadang itu tidak nyaman bagi pasien. Nah, jadi alat terapi oksigen arus rendah itu yang pertama adalah nasal kanul. Jadi nasal kanul dan nasal kateter ini merupakan alat terapi oksigen dengan arus rendah yang digunakan secara luas. Nah, nasal kanul ini terdiri dari sepasang tub dengan panjang 2 cm yang dipasangkan pada lubang pasien dan tub dihubungkan dengan oksigen flow meter. Kemudian alat ini dapat menjadi alternatif bila tidak terdapat sungkup muka, terutama pada pasien yang membutuhkan konsentrasi oksigen yang rendah. Kemudian juga alat ini murah dan mudah dalam pemakaiannya. Nah, nasal kanul arus rendah itu mengalirkan oksigen ke nasofaring dengan aliran 1-6 liter per menit dengan fraksi oksigen atau O2 itu adalah 24-44%. Kemudian juga aliran yang lebih tinggi tidak meningkatkan fraksi oksigen secara bermakna di atas 44% dan dapat mengakibatkan mukosa membran menjadi kering. Adapun keuntungan dari nasal kanul itu sendiri yaitu pemberian oksigen yang stabil serta pemasangannya yang mudah dan nyaman oleh karena pasien dapat makan, minum, bergerak dan juga berbicara. Walaupun nasal kanul nyaman digunakan, tetapi pemasangan nasal kanul ini dapat menyebabkan terjadinya iritasi pada mukosa hidung, kemudian juga mudah lepas dan tidak dapat memberikan konsentrasi oksigen lebih dari 44% dan tidak dapat digunakan pada pasien yang memiliki kelainan obstruksi nasal. Nah, sedangkan nasal kateter ini sendiri sebenarnya mirip dengan nasal kanul, di mana sama-sama memiliki sifat yang sederhana, murah, kemudian mudah dalam pemakaiannya, serta tersedia dalam berbagai ukuran sesuai dengan usia dan jenis kelamin dari pasien itu sendiri. Nah, untuk pasien yang anak-anak biasanya itu menggunakan nomor 8-10F, untuk wanita digunakan kateter nomor 10-12F dan untuk pria digunakan kateter nomor 12-14F. Fraksi oksigen yang dihasilkan sama dengan nasal kanul. Selanjutnya yang kedua yaitu sungkup muka tanpa kantong penampung. Nah, ini merupakan alat terapi oksigen yang terbuat dari bahan plastik, di mana penggunaannya itu dilakukan dengan cara diikatkan pada wajah pasien dengan ikat kepala elastis yang berfungsi untuk menutupi hidung dan juga mulut. Nah, tubuh sungkup biasanya itu berfungsi untuk penampung oksigen dan juga karbon dioksida hasil dari ekspirasi. Alat ini mampu menyediakan fraksi oksigen sekitar 40-60% dengan aliran 5-10 liter per menit. Nah, pada penggunaan alat ini direkomendasikan agar aliran oksigen atau O2 itu dapat tetap dipertahankan sekitar 5 liter per menit atau lebih, yang bertujuan untuk mencegah karbon dioksida yang telah dikeluarkan dan tertahan pada sungkup untuk terhirup kembali. Nah, adapun keuntungan dari penggunaan sungkup muka tanpa kantong penampung adalah alat ini mampu memberikan fraksi oksigen atau O2 itu lebih tinggi daripada nasal kanul ataupun nasal kateter, dan sistem humidifikasinya itu dapat ditingkatkan melalui pemilihan sungkup berlubang besar. Nah, kerugian dari alat ini adalah tidak dapat memberikan fraksi oksigen yang kurang dari 40% dan juga dapat menyebabkan penumpukan karbon dioksida oleh karena aliran oksigen yang rendah dan karena penggunaannya itu dengan cara menutup mulut. Pasien seringkali mengalami kesulitan untuk makan dan juga minum serta suara pasien itu akan teredam. Sungkup muka tanpa kantong penampung ini biasanya tuh paling cocok pada pasien yang membutuhkan fraksi oksigen yang lebih tinggi daripada nasal kanul maupun nasal kateter. Dalam jangka waktu yang singkat, terapi oksigen pada unit perawatan pasca anestesi. Kemudian juga sungkup muka tanpa kantong oksigen ini sebaiknya juga tidak digunakan pada pasien yang tidak mampu untuk melindungi jalan nafas mereka dari resiko aspirasi. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah sungkup muka dengan kantong penampung. Nah, ternyata terdapat dua jenis sungkup muka dengan kantong penampung yang
sering kali digunakan dalam pemberian terapi oksigen, yaitu sungkup muka partial rebreathing dan sungkup muka non-rebreathing. Nah, keduanya itu terbuat dari bahan plastik. Namun, perbedaan di antara kedua jenis sungkup muka tersebut itu terkait dengan adanya katup pada tubuh sungkup dan di antara sungkup dan kantong penampung. Nah, sungkup muka partial rebreathing itu dia tidak memiliki katup satu arah di antara sungkup dengan kantong penampung, sehingga udara ekspirasi yang terhirup itu kembali pada fase inspirasi. Sedangkan pada sungkup muka non-rebreathing itu terdapat satu katup antara sungkup dan kantong penampung, sehingga pasien hanya dapat menghirup udara yang terdapat dalam kantong penampung dan menghembuskannya melalui katup terpisah yang terletak di sisi tubuh sungkup. Nah, sungkup muka dengan kantong penampung itu dapat mengantarkan oksigen sebanyak 10-15 liter per menit dengan fraksi oksigen atau O2 sebesar 80-85% pada sungkup partial rebreathing dan 100% pada sungkup muka non-rebreathing. Nah, kedua jenis sungkup muka ini itu hanya dianjurkan pada pasien yang sangat membutuhkan terapi oksigen oleh karena infark miokard, keracunan karbon monoksida. Kemudian yang keempat adalah oksigen transtrakeal, yaitu bisa mengalirkan oksigen secara langsung melalui kateter di dalam trakea. Nah, oksigen transtrakeal ini dapat meningkatkan kepatuhan pasien untuk menggunakan terapi oksigen secara kontinu selama 24 jam dan seringkali berhasil untuk mengatasi hipoksemia refrakter. Kemudian juga oksigen transtrakeal ini dapat menghemat penggunaan oksigen sekitar 30-60%. Keuntungan dari memberikan oksigen transtrakeal yaitu tidak ada iritasi muka ataupun hidung dengan rata-rata oksigen yang dapat diterima pasien itu adalah 80-96%. Nah, ternyata ini juga memiliki kerugian, yaitu kerugiannya biaya yang tergolong sangat tinggi, kemudian juga resiko terjadinya infeksi lokal. Juga selain itu ada pula berbagai komplikasi lainnya yang sering kali terjadi pada pemberian oksigen transtrakeal, antara lain seperti emfisema subkutan, kemudian juga bronkospasm, lalu juga batuk barokritismal, infeksi stoma, dan lain-lain. Setelah tadi kita bahas tentang alat terapi oksigen atau O2 dengan arus rendah, kemudian yang selanjutnya adalah alat terapi oksigen dengan arus tinggi. Ternyata terdapat dua indikasi klinis untuk penggunaan terapi oksigen dengan arus tinggi, diantaranya adalah pasien dengan hipoksia yang memerlukan pengendalian fraksi oksigen dan pasien hipoksia dengan ventilasi yang abnormal. Adapun alat terapi oksigen yang biasanya itu digunakan atau yang sering digunakan salah satunya adalah sungkup Venturi. Nah, jadi sungkup Venturi ini merupakan alat terapi oksigen dengan prinsip jet mixing yang dapat memberikan fraksi oksigen yang sesuai dengan yang dikehendaki. Nah, alat ini sangat bermanfaat untuk dapat mengirimkan secara akurat konsentrasi oksigen rendah sekitar 24-35% dengan arus yang tinggi, terutama pada pasien yang memiliki paru obstruktif kronis atau PPOK dan juga gagal nafas tipe 2 di mana dapat mengurangi resiko terjadinya retensi karbon dioksida sekaligus juga memperbaiki hipoksemia itu sendiri. Nah, alat ini juga akan lebih nyaman digunakan dan oleh karena adanya pendorongan oleh arus yang tinggi, maka masalah rebreathing akan segera teratasi. Nah, dalam penggunaan atau pemberian terapi oksigen itu ternyata memiliki pedoman tertentu, yaitu harus mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama itu adalah tentukan status oksigenasi dari pasien dengan pemeriksaan klinis, analisa gas darah, dan juga oksimetri. Kemudian yang kedua, pilih sistem yang akan digunakan untuk memberikan terapi oksigen. Kemudian yang ketiga, itu tentukan konsentrasi oksigen yang akan dikehendaki. Apakah rendah, yaitu di bawah 35%, atau sedang, yaitu 35-60%, atau bahkan tinggi, yaitu di atas 60%. Kemudian yang keempat adalah pantau keberhasilan dari terapi oksigen dengan cara pemeriksaan fisik pada sistem respirasi dan juga kardiovaskuler.
Lalu kemudian yang kelima itu lakukan pemeriksaan analisa dari gas darah secara periodik dengan penggunaan minimal 30 menit. Kemudian juga yang keenam itu adalah apabila dianggap perlu maka dapat dilakukan perubahan terhadap cara pemberian terapi oksigen. Dan yang terakhir yaitu selalu perhatikan yang terjadi dari efek samping terapi oksigen yang diberikan. Nah, berbicara tentang efek samping, ternyata terapi oksigen juga memiliki beberapa efek samping, terutama pada sistem pernafasan, susunan syaraf pusat dan juga mata, terutama pada bayi yang prematur. Efek samping pemberian terapi oksigen pada sistem pernafasan diantaranya adalah depresi nafas, keracunan oksigen, dan juga nyeri subtermal. Nah, jadi depresi nafas itu dapat terjadi pada pasien yang menderita penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK itu tadi. Nah, dengan hipoksia dan juga hiperkarbia yang juga kronis. Pada penderita penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK ini kendali pusat nafas bukan oleh karena kondisi hiperkarbia seperti pada kondisi normal, tetapi oleh karena kondisi hipoksia, sehingga apabila kadar oksigennya itu dalam darah meningkat maka dapat menimbulkan depresi nafas. Pada penderita penyakit PPOK ini, terapi oksigen dianjurkan dilakukan dengan sistem aliran yang rendah dan diberikan secara intermiten. Nah, selanjutnya efek sampingnya adalah keracunan oksigen. Nah, ternyata jika pemberian oksigen yang konsentrasinya itu tinggi atau lebih dari 60% dalam jangka waktu yang lama, itu dapat menimbulkan perubahan paru dalam bentuk kongesti paru, penebalan membran alveoli, kemudian juga edema, serta konsolidasi dan atelektasis. Nah, pada keadaan hipoksia berat, pemberian terapi oksigen dengan fraksi oksigen yang mencapai 100% itu dalam waktu 6-12 jam ternyata dapat menyelamatkan hidup. Seperti misalnya pada resusitasi masih dianjurkan, namun apabila keadaan kritis dan sudah teratasi maka fraksi oksigen tersebut itu harus diturunkan. Nah, nyeri subtermal dapat juga terjadi pada iritasi trakea dan menimbulkan trakeotitis. Hal ini terjadi pada pemberian oksigen konsentrasi tinggi dan keluhan tersebut biasanya akan diperparah ketika oksigen yang diberikan itu kering atau tanpa humidifikasi. Nah, efek samping pemberian oksigen terhadap susunan saraf pusat apabila diberikan dengan konsentrasi yang tinggi maka akan dapat menimbulkan keluhan parestesia dan nyeri pada sendi, sedangkan efek samping dari pemberian terapi oksigen terhadap mata terutama pada bayi baru lahir atau yang tergolong prematur, hiperoksia dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada retina akibat proliferasi pembuluh darah yang disertai dengan pendarahan dan juga fibrosis atau sering disebut dengan retrolental fibroplasia. Pada intinya, oleh karena deteksi terhadap efek samping dari terapi oksigen itu tergolong tidak mudah, maka diperlukan pencegahan terhadap timbulnya efek samping dari terapi oksigen melalui cara pemberian oksigen yang harus dilakukan sesuai dengan dosis dan juga cara yang tepat. Pemberian oksigen yang paling aman dilakukan pada fraksi oksigen 0,5 sampai 1. Menggunakan terapi oksigen juga sangat beresiko terhadap api. Maka dari itu sangat perlu mengedukasi pasien untuk menghindari merokok serta tabung oksigen harus diyakinkan aman agar tidak terjatuh dan juga meledak. Nah, sekian penjelasan terkait dengan oksigenasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.